Selanjutnya, inilah saatnya bagi kita semua untuk mendengarkan dan mengikuti bersama sesi bertajuk Ngaji Bareng Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab LCMA dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, yang dalam sesi ini akan dipandu oleh seorang moderator yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Agama Islam dan sekaligus Kepala Pusat Studi Tafakuh Universitas Islam Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Fajar Fandi Atmaja LC MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murdina wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia dan jajaran. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab LCMA, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim, Rektor Universitas Islam Indonesia dan Wakil Rektor jajarannya, para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam momen yang sangat langka, yaitu bertemunya dua orang alim dalam satu forum, yaitu ngaji bareng sekaligus peluncuran pusat studi tafakuh tafsir Al-Quran dan Hadis Universitas Islam Indonesia. Perkenalkan, saya Fajar Fandi. Biasanya saya bertugas nata sendal Gus Bah ketika beliau di UI. Sekarang saya dijadikan sebagai kepala pusat studi. Saya kira Pak Rektor memilih saya bukan jalur alim tapi jalur khidmah. Selain itu, saya masih ingat ketika pertama kali atau beberapa kali bertemu dengan Gus Bah, pertama kali beliau menyebut saya dan teman-teman dengan wong bingung, gitu kan. Wong bingung itu orang-orang bingung, gitu kan. Kok bisa wong bingung dijadikan sebagai kepala pusat studi? Nah, makanya di sini saya kembalikan kepada ahlinya, yaitu guru saya sekaligus murabbi saya, yaitu Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Karena apa? Pusat studi ini sangat berat sekali hisabnya nanti di akhirat, gitu kan. Karena berkaitan dengan teks otoritatif dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, gitu kan. Kalau bukan orang yang kapabel, bukan orang yang mumpuni bisa mengartikan ayat dan hadis, maka akan bernilai kesesatan. Tadi Gus Bah sempat berbisik kepada saya di mobil, jadi moderator jangan sesat, gitu kan. Makanya saya nanti tidak akan banyak berbicara karena beliau sudah mengultimatum saya untuk tidak sesat, gitu kan. Makanya saya kembalikan kepada beliau, saya hanya bagian nata sendal beliau. Soal nanti otoritatif teks Al-Quran dan hadis akan saya konsultasikan kepada beliau, ya kan. Karena beliau itu saya kira ulama ma'rufun fis sama' ma'rufun fil ard, terkenal di langit dan terkenal di bumi. Selain itu, bahwa pertanggungjawaban pusat studi ini tidak hanya dengan rektor tapi dengan malaikat, gitu kan. Dengan rektor oke lah, mungkin saya bisa mengoptimalkan kinerja saya dengan Pak Rektor mungkin. Tapi dengan malaikat saya susah, tanpa ada orang dalam. Siapa lagi kalau bukan Gus Bah. Saya kira malaikat kenal dengan Gus Bah. Aman lah nanti kalau dihisap oleh malaikat, seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi kepada guru saya berkaitan dengan kelanjutan pertanggungjawaban pusat studi ini, karena saya tadi tidak bisa menginterpretasi Al-Quran karena saya bukan ahlinya. Saya kembalikan kepada ahlinya, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim sebagai penasihat utama. Oke, pada sesi kali ini akan ada dua pembicara. Yang pertama adalah beliau sendiri, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kemudian yang kedua dilanjut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Karena di beberapa kesempatan Gus Bah tidak mau diatur karena ngatur kiai itu dosa. Jadi kan, saya di sini tidak akan ngatur beliau. Walaupun ada tema, silahkan Gus Bah mau ngendikan apapun terserah, tidak akan saya stop, tidak akan mas. Pokoknya beliau terserah. Meskipun panitia mengalokasikan waktu 45 menit, nah itu bisa dilanggar, monggo terserah nanti Gus Bah. Gitu.
Oke, berikutnya waktu saya berikan kepada beliau, monggo tidak perlu saya bacakan CV-nya karena sudah terkenal di langit dan di bumi. Monggo Gus Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyir rahmah qaidil ummah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain, nama ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Badan Wakaf Pak Suarsono, yang sangat saya hormati Bapak Rektor Pak Fathul Wahid dan semua jajaran baik yang di Badan Wakaf maupun Direktorat, yang sangat saya hormati dan saya takzimkan Profesor Dr. Quraish Shihab, sekaligus juga guru kita semua, juga teman saya diskusi tentang banyak tafsir ketika masih ada Profesor Zaini, yang terhormat Direktur Pusat Studi. Di sini ada Pak On yang menangani kajian-kajian atau dakwah-dakwah Islam, juga Pak Fajar, semua yang saya hormati. Mendengarkan panduan Pak Rektor dan Pak Ketua Badan Wakaf ini saya juga ikut grogi karena itu sifatnya perintah, masih gaya-gaya pejabat di depan kiai. Jadi saya jadi bingung. Padahal kiai itu sudah nggak punya atasan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di sini ada aturan organisasi, ya sudahlah, sami'na wa ata'na. Tapi begini ya. Ini cerita ya, sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman, jadi kalau nafsiri Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak, A itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Ini ya tebak-tebakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z, ABCD gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu, bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Itu lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia, kok cantik adiknya itu atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini, kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtain, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Nah, sehingga wa antasma'u binal ukhtain itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i binal mahromen. Itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u binal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu. Masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun. Kira-kira enggak usah dilarang juga enggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah
adiknya. Kadang adiknya meninggal juga, nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara, berarti sama bule bude boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kholatiha, juga nggak boleh menikahi perempuan plus bule baik dari bapak maupun bule dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Terus kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'aribu ukhra, dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu, itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya depan jenengan. Singkat cerita, di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter. Gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah, kalau kita ketemu rektor, misalnya nyuwun sewu, satpam dipanggil rektor, atau dipanggil ketua badan wakaf, atau menteri dipanggil presiden, atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair, dengan bapak saya sendiri, orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet, gimana di daerah kamu musim apa. Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak pasti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu ngikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi, bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah.
Makanya yang dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Suarsono Muhammad juga gitu, Warsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahihah. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu, kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih, beliau menghentikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajidumaan, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajidumaan, artinya harus ada sabkut tolab, harus mencari-cari dulu baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003 saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres di bawah, Pak Zaini di atas, dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab, apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran, pernah nginduk Kemenak, juga pernah setengah nginduk, setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi ingin... Semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga enggak lah. Itu kita sering berdebat, itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya tahu-tahu kita ada cerita wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar, kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget, fafazi aminhum. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bakho ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita, si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya 1 aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Nabi Daud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99 minta yang 1. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadonna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak nggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imro'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ngendikannya Profesor Zaini. Ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang 1? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah
puzzle ini ya, kita rangkai dengan cerita Israiliyat. Yang Israil ini bisa iya, bisa enggak. Kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya anggap saja rakus gitu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah enggak suka toma atau memang itu fakta? Nah, hal-hal seperti itu yang kita terus menekuni. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratil khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang pengampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja, masa semuanya boleh kok. 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu ya kalau sudah semuanya boleh. Yang lebih mewah pun boleh kok ini 1 gak boleh ini. Paling itu iseng maksudnya, sudahlah dicoba aja. Nah karena Nabi Adam itu merasa nggak nyaman, ada yang diredaksikan fa'akala itu makan. Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan dzaqo itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga lafadz akala dimaknani dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Atau apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang? Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Misalnya kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saya santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi, meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya itu mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran, wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut, nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah, ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtabah, dia orang pilihan. Ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna ini. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah, kasihan tuh mbah kita, wanu diceritakan dosa nih. Dosa kalah mbek wong wedok semacam-macam lah, itu kasihan lah. Bacanya harus urut. Wa asa adamu rabbahu fa huwa tapi tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi
Wadah, jadi lengkap lah. Jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan. Mbah kita aja dosa, apalagi kita sudah salah ngambil dalil. Dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi, qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bawaannya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ab. Ya kita ini main, Bah, tapi ketika di hutan kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Waja'u abahum isya ayyabkun, dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, "Wah, ini rekayasa kamu. Qala bal sawalat lakum anfusukum amro." Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Yaitu tadi nggak ada kejahatan yang sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan darah, seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, "Cek sopan nih serigala itu, ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu." Jadi peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Nah terus. Nah kita akan cari aman, artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarahin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel?" Itu. Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak mau. Terus yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Nah, cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah, dia masih dihukumi seorang istri. Nah, baru fa in talaqaha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad, tapi sudah dirasakan orang lain, sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa, oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan enggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order, tapi kalau cantik terus menarik kan dia enggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan tapi ada mazhab yang meskipun sesat yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah, tapi itu di cara bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jerah kok hanya akad kan tidak jerah.
Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Qurazi, jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah, saya ini istrinya Rifa al-Qurazi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya, kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul, karena pas di hadis itu fatabas sama dohikan, Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan, bukan fatabas sama mutabut, tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama? Terus Nabi ngendikan la, kata, hatta yadzuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tangkiha zaujan khairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang sah. Nah, maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini, nggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Loh saya dulu tanya Profesor Zeni, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zeni tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas nggak Pak? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebetulnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Sudah salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua, relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya? Tambah fulus sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau maudhu'i. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamjiz? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi makanya kan terus kita kalau nerjemah, terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu, saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Lah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa khalatiha. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajad tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Ada orang kok, tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan, karena kalau ketemu temannya kan, saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya, kok kamu nikah yang ini ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya, atau yang ayu adiknya juga, wah saya keduluan Gus ajane aku tak incer adike ambek bapaknya dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan, makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten, karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten, tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i benal mar'aten sing ada hubungan nasab, jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab, yang andai kan salah satu itu lelaki gak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andikan salah satu ini kok lelaki gak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki fi nikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andikan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andikan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andekan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid.
Artinya benal ukhtain ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balaghah disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah, hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu. Tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima itu kayaknya gimana gitu. Nah, ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan nggih monggo. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan dari Kiai Haji Ahmaduddin Salim. Tidak ingin saya simpulkan, kalau Bapak Ibu belum paham silahkan kunjungi YouTube UII, memutar ulang. Terutama terkait dengan gaji tadi, ya memang seperti itu, bahwa berat sekali untuk memimpin studi Al-Quran dan hadis sebagai sumber otoritatif dari agama Islam. Oke. Berikutnya sesi yang kedua, pemateri yang kedua adalah Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab yang bergabung melalui media daring yaitu Zoom dari Jakarta. Beliau adalah sebagai pendiri Pusat Studi Al-Quran atau PSQ, ya artinya beliau sudah mendirikan Pusat Studi Al-Quran dulu dibandingkan UI, artinya perlu kita simak pengalaman-pengalaman beliau, dan sama dengan beliau Gus Bahak karena beliau adalah Habib, ya kan, Habib dan Kiai itu sama, gitu. Tidak akan saya beri waktu, tidak akan saya beri tema, silahkan kepada beliau Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi yang saya rencanakan untuk saya perdengarkan kepada hadirin sekalian, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta ini, bukan saja karena diresmikannya hari ini Pusat Studi Tafakuh. Saya menduga keras bahwa pemilihan kata tafakuh itu adalah ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata tafakuh dari segi penggunaan Al-Quran itu mempunyai makna khusus, tidak sekedar mengerti, tidak sekedar tahu, tetapi tafakuh itu pengetahuan yang dalam. Itu satu. Dan kedua, tafakuh itu tidak digunakan kecuali pengetahuan yang dalam menyangkut ucapan. Kalau bukan ucapan tidak dinamai tafakuh. Di sini ucapan yang kita maksud adalah firman-firman Allah dan sabda Rasulullah. Tafakuh sekali lagi untuk ucapan. Fikih, ilmu yang membahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang merupakan firman-firman Allah dan ucapan-ucapan Rasul. Karena itu Al-Quran menggunakan la yafqahuna hadis. Nabi Musa bermohon, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini satu yang saya kira sangat perlu kita pahami dalam rangka mensukseskan tugas-tugas dari Pusat Studi Tafakuh ini. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi juga dalam konteks ini, apa yang dikemukakan oleh Gus Bahak tadi, itu juga berkaitan dengan kata-kata. Setiap kata mempunyai muatan. Kita dituntut untuk tidak melebihkan
melebihkan muatan kata melalui wadahnya, tapi dalam saat yang sama dituntut untuk tidak mengurangi muatannya dari apa yang mestinya terisi olehnya. Karena itu, ada kata-kata yang tidak ada muatannya, maka itulah yang kita namai omong kosong. Tapi firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul itu adalah kata-kata yang mempunyai muatan-muatan yang hendaknya jangan dikurangi, jangan juga dilebihkan oleh penafsir ayat-ayat atau hadis. Tadi saya sangat tertarik mendengar itu sekian banyak apa yang dikemukakan oleh Gus Baha. Karena itu seringkali terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak menggambarkan muatan yang ada di dalam Al-Quran. Ambillah sebagai contoh tadi ada kata faza. Biasa juga diterjemahkan takut. Padahal Al-Quran menggunakan kata khafa, ri'a, khasya, rahba, ro'ob. Semuanya ada makna dan muatannya yang berbeda antara satu dengan yang lain. Itu juga sebabnya saya tidak pernah setuju untuk menggambarkan ajaran Islam itu dengan hablum minallah dan hablum minannas. Bukan saja karena ajaran Islam bukan hanya kedua bidang itu, yakni hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sama manusia, tapi ada hubungan dengan diri sendiri, ada hubungan dengan binatang, ada hubungan dengan tumbuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi kalau kita tahu kata habl itu sebenarnya tali walau lemah. Dan dia mengikat satu. Berbeda dengan urwah yang diperintahkan kita untuk berpegang. Wastamsiku bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Urwah itu tali yang kuat. Itu bedanya dengan habl. Dia tali kuat yang menghimpun banyak hal sehingga dia mempunyai buhul. Kita diperintahkan berpegang kepada urwah itu pada buhulnya, yaitu syahadatu alla ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, yang di bawahnya berkisar aneka tuntunan agama. Itu jadi kalau saya tidak berbicara lagi, maka sebenarnya sudah cukup apa yang disampaikan oleh Gus Baha tadi menjadi pedoman kita untuk mengembangkan pusat studi tafakur ini. Baik, saya ingin masuk menyangkut apa yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Al-Quran bukan kitab ilmiah dalam arti bukan kitab yang menjelaskan, yang tujuannya menjelaskan hakikat-hakikat ilmiah sebagaimana yang diungkap dalam aneka disiplin ilmu. Terlalu banyak uraian ulama menyangkut hal ini. Tapi Al-Quran memberi petunjuk. Dia kitab hidayah. Dia kitab dakwah. Memang ada dalam rangka dakwah dan hidayahnya, ada hakikat-hakikat ilmiah yang dikemukakannya, tetapi itu bukan tujuan pokok. Hakikat-hakikat ilmiah itu kita harus sadari juga bahwa apa yang dinamai hakikat ilmiah hanyalah kesepakatan para pakar dalam bidangnya pada waktu tertentu. Karena itu bisa jadi dia berubah. Al-Quran bukan tugasnya mengungkap hakikat-hakikat ilmiah itu,
tetapi mendorong untuk melakukan kegiatan yang pada akhirnya bisa dijadikan dasar untuk menemukan hakikat-hakikat ilmiah. Salah satu bukti menyangkut hal ini adalah sekian banyak pertanyaan yang diajukan tidak dijawab oleh Al-Quran, walaupun pertanyaan itu bersifat pertanyaan ilmiah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada kamu, mengapa bulan itu sabit, kelihatan kecil, membesar sehingga purnama, kemudian mengecil sampai hilang dari pandangan. Jawaban Al-Quran bukan jawaban yang dikemukakan oleh pakar-pakar dalam bidang astronomi. Jawaban Al-Quran adalah hidayah. Seandainya dia ingin mengemukakan hal-hal yang bersifat teori atau hakikat ilmiah, maka pasti akan dijawab dengan jawaban ilmiah. Yas'alunaka 'anil mahid. Jawabannya yang dibutuhkan oleh manusia. Qul huwa adha. Yas'alunaka 'anil ruh. Jawabannya adalah yang sesuai dengan kemampuan manusia. Ini dulu satu hakikat supaya kita tidak tergiur di dalam menafsirkan Al-Quran dengan mencari-cari sesuatu yang yang sebenarnya bukan tujuan pokok, sehingga apa yang kita cari itu pada akhirnya tidak sejalan dengan muatan kosakata yang digunakan oleh Al-Quran. Dulu, semoga Allah mengampuni semua kita, Imam Suyuti, dan bukan hanya Imam Suyuti, banyak ulama-ulama kita yang lampau, itu ketika membahas yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, keluar atau ditemukan dari kedua laut itu, laut dalam arti yang asin dan sungai, keluar dari keduanya mutiara-mutiara. Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain berkata minhuma yakni minhu. Beliau jadikan itu hanya dari laut, dari sungai tidak ada. Tetapi kemudian ternyata bahwa dari sungai pun ditemukan mutiara-mutiara. Jadi seperti yang dikemukakan oleh seorang cendekiawan muslim yang sangat terkenal dan sangat diakui kepakarannya, Abbas Al-Aqad, kita berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Mereka telah melakukan sesuatu yang baik untuk masanya ketika menafsirkan Sab'ab Samawat dengan 7 planet yang mengitari tata surya. Sudah bagus itu. Tapi kita tidak bisa berpegang teguh dengan itu, karena itulah hakikat ilmiah pada masanya, dan hakikatnya sekarang telah berubah. Kita bisa berkata bahwa teori tentang struggle for life itu ditunjuk oleh firman Allah, wa khalaqakum atwara, atau wa ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Tetapi itu tidaklah tepat untuk memahaminya sebagai suatu penafsiran yang sesuai dengan masa kita sekarang. Sehingga kita tentu mengharapkan dari pusat studi Al-Quran dan hadis ini melakukan tafaqquh sehingga bisa melahirkan pandangan-pandangan yang dapat difahami, dicerna, dan dapat dipertanggungjawabkan paling tidak untuk masa kita sekarang. Itu satu yang saya ingin garis bawahi. Yang kedua, ilmu pengetahuan bukan sekedar ide-ide, bukan sekedar hakikat-hakikat, tapi ilmu pengetahuan juga merupakan metode-metode yang hendaknya digunakan guna mengembangkan ilmu.
Ilmu pengetahuan juga adalah upaya untuk mengikis habis sebab-sebab yang melahirkan kesalahpahaman menyangkut sesuatu. Inilah hemat saya, hubungan yang sangat erat antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Kita mengenal istilah epistemologi, atau dalam bahasa ulama-ulama kita, nazariyatul ma'rifah. Al-Quran mengetengahkan nazariyatul ma'rifah itu dalam berbagai bidangnya. Tetapi, sekali lagi, pengertian kosakata, pakar-pakar kita tidak menggunakan istilah nazariyatul ilm, tapi nazariyatul ma'rifah. Karena ada perbedaan antara ma'rifah dan ilm. Ilmu Tuhan yang benar dan tidak berubah itu namanya ilmu. Tetapi manusia yang ilmunya berbeda dengan Tuhan, bisa salah dan bisa benar, maka kata yang digunakan adalah ma'rifah. Karena itulah pengertian ma'rifah. Ulama-ulama kita dulu sangat teliti menyangkut pemilihan kosakata ini. Mereka tidak ingin menggunakan keberadaan Tuhan. Tapi yang mereka gunakan adalah wujud Tuhan. Karena kata keberadaan mengesankan tempat. Padahal Tuhan tidak membutuhkan tempat, tidak juga membutuhkan waktu. Nah, kembali, Al-Quran memberi petunjuk-petunjuk yang bisa digunakan sebagai metode untuk meraih ilmu. Al-Quran menghindarkan segala yang dapat menghambat kemajuan ilmu. Pada wahyu pertama saja, hakikat-hakikat ini telah dikemukakannya. Iqra. Kita bisa terjemahkan, Iqra, bacalah. Sebenarnya kata qara'a itu pada mulanya berarti menghimpun. Membaca itu adalah menghimpun. Akal kita menghimpun dengan sangat cepat dan tersusun. Huruf-huruf S-A-Y-A. Lalu kita ucapkan dengan suara terdengar atau tidak terdengar, saya. Kita menghimpun. Bacalah. Tapi bukan sekedar bacalah. Himpunlah pengetahuan. Telitilah setelah menghimpun. Itu. Dan membaca itu bukan sekedar menuturkan huruf-huruf yang terlihat atau kesan-kesan yang terdapat di dalam benak, tetapi juga memahaminya. Kita tidak ingin mengucapkan suatu kata seperti halnya burung gagak. Iqra menuntut pemahaman, bahkan lebih dari itu, menuntut rasa. Jika Anda membaca sesuatu, maka Anda harus paham dan Anda harus merasakan. Itu sebabnya kita lihat sekarang Al-Quran. Atau sebelum saya sampai ke sana. Jadi membaca itu perlu akal untuk memahami. Bukan sekedar itu, perlu hati untuk merasakan. Membaca novel yang menyedihkan, kita biasa menangis. Padahal itu hasil bacaan. Karena ketika itu kita faham dengan nalar kita dan kita rasakan dengan kalbu kita. Begitulah yang digambarkan oleh Al-Quran dengan kata Iqra. Dan menarik dari segi kosakata, kata Iqra itu digunakan untuk objek apapun, baik suci maupun tidak suci. Berbeda dengan tilawah. Kita diperintahkan oleh Iqra untuk membaca apa saja. Karena itu tidak ada objek yang ditentukan di situ. Ketika Jibril datang, Iqra, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari. Terakhir beliau berkata, ma'aqra. Apa yang saya baca? Tetap saja
tidak dijelaskan apa yang dibaca. Iqra bismi rabbik. Apa maknanya? Kita dituntut untuk membaca apa saja selama memenuhi syarat-syaratnya. Syarat utamanya itu adalah bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Baik. Al-Quran mengulangi Iqra. Tadi Pak Rektor dengan sangat baik sudah menjelaskan pengulangan itu. Tidak cukup hanya membaca sekali. Apa yang Anda baca, baik Al-Quran maupun Alam Raya, walaupun telah Anda baca sebelumnya, tapi kalau Anda baca sekali lagi, akan timbul makna-makna baru yang belum Anda temukan pada bacaan yang pertama. Bukankah hakikat-hakikat ilmiah ditemukan dari pendalaman pemahaman terhadap alam raya, padahal alam raya, bumi, angin, dan sebagainya, itu saja sejak dahulu. Demikian juga dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbik. Sebelum itu, ada dua cara memperoleh ilmu yang harus dilakukan oleh mereka, khususnya yang ingin sukses dalam studi Al-Quran. Dua cara itu adalah yang dilukiskan oleh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua cara. Mengajar dengan pena, yakni melalui usaha manusia, melalui apa yang telah ditemukan oleh orang lain, karena ilmu itu tidak bisa kita mulai dari nol. Kita harus manfaatkan apa yang telah ditemukan oleh pendahulu kita. Tapi ada cara lain selain usaha manusia. Apa itu? Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Disinilah terdapat wahyu, intuisi, firasat, sekian banyak pakar, baik muslim maupun non-muslim, menemukan hakikat-hakikat ilmiah yang kita katakan secara kebetulan. Padahal itu adalah pengajaran Tuhan melalui suatu cara yang tidak kita kenal. Ini yang membedakan kita dengan sementara saintis, sementara ilmuwan yang sekuler. Sekian banyak pakar yang menemukan hal-hal yang tidak disengaja olehnya. Archimedes menemukan pandangannya tentang berat jenis ketika dia sedang berenang. Newton menemukan, Ibnu Sina banyak sekali bercerita tentang ini. Jadi jangan pernah lecehkan atau mengabaikan permohonan kepada Tuhan agar diberi ilham, dan itu dapat kita lakukan apabila kita melakukan pencerahan kalbu. Saya mempunyai pengalaman yang sangat banyak bersama teman-teman menyangkut hal ini ketika belajar di bawah bimbingan guru-guru di Al-Azhar yang menggabungkan antara ilmu dan antara akal dan kalbu. Guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud, yang saya sering berjalan dengan beliau, yang kemudian menjadi Syekh Al-Azhar, sangat-sangat menekankan tentang hal ini, walaupun beliau itu jurusan filsafat yang tamat dari Sorbonne di Prancis. Guru saya di pesantren Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih juga demikian ketika saya masih remaja berada di pesantren. Dan saya yakin kiai-kiai kita, ulama-ulama kita banyak mengalami hal-hal yang semacam ini. Mengapa demikian? Mari kita lihat apa tuntunan Al-Quran. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a faja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ada 3 alat utama untuk mengetahui. As-sama', pendengaran. Al-absar,
penglihatan, afidah, hati. Menarik bahwa as-sama, kata ulama, dikemukakan dalam bentuk tunggal. Karena apa yang Anda dengar dari posisi manapun Anda berdiri, dan orang lain berdiri di posisi yang lain, yang terdengar itu sama. Maka dikemukakan dalam bentuk tunggal. Tapi apa yang kita lihat bisa berbeda-beda. Sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan tempat dan waktu kita berdiri. Karena itu dikemukakannya dalam bentuk jamak. Jangan menolak pendapat orang lain. Boleh jadi dari satu sisi itu ada benarnya. Karena itu demikian juga dengan Al-Quran. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, atau ada yang mengatakan itu bukan hadis tapi pendapat sahabat, Al-Quran ma'dubatullah. Quran itu hidangan ilahi yang mengundang sangat kaya, beraneka ragam hidangannya. Silahkan pilih hidangan yang terhidang. Jangan bertengkar jika si A memilih teh dan si B memilih kopi, atau yang ini memilih air jeruk, selama semua dihidangkan. Tapi jangan datang ke undangan Tuhan membawa makanan Anda. Itu melecehkan Anda. Dalam arti, jangan datang membawa ide yang Anda bermaksud untuk membenarkannya dalam hidangan Tuhan. Afidah, hati, absar, bisa banyak pendapat. Afidah juga begitu. Perasaan bisa bermacam-macam. Absar, sebagaimana yang kita terangkan tadi, pandangan yang biasa kita artikan dengan akal. Gunakan akal. Tetapi akal itu ada dua macam dalam bahasa Al-Quran. Ada al-aqlil mudrik dan ada al-aqlul wazi'. Akal yang digunakan untuk mengetahui dan akal yang digunakan untuk mendorong melakukan kebaikan dan mencegah melakukan keburukan. Lau kunna nasma'u aw na'qil ma kunna ashabis sa'ir. Kalau kami mendengar dan berakal, yakni bukan berakal akal mudrik, akal yang bisa mengetahui sesuatu, tetapi akal yang menghalangi Anda untuk melakukan keburukan yang dimaksud. Akal itu ikatan, supaya tidak terjerumus. Tetapi akal saja tidak cukup. Kata guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, Aristoteles menciptakan logika yang diharapkannya dapat mencegah siapa yang memperhatikannya terjerumus dalam kesalahan. Tetapi, kata sang Syekh, Allah yarhamu, yang pertama terjerumus dalam kesalahan adalah dia yang menciptakan logika itu. Kenapa? Karena logika tidak bisa digunakan untuk semua persoalan. Keliru Anda jika menggunakan mata untuk mendengar. Keliru Anda, bahkan terlalu jauh perjalanan Anda jika ingin mengetahui manisnya jeruk dengan membawa ke laboratorium. Cicipi aja, selesai. Ada objek-objek tertentu yang memerlukan metode pendekatan tertentu. Alam metafisika tidak dapat dijangkau oleh akal. Ia dapat dirasakan oleh hati. Nah, itulah peranan al-afidah. Hati yang jernih bisa memantulkan cahaya yang meneropong hakikat-hakikat kebenaran. Ketiganya harus bergabung. Tanpa menggabungkannya, Anda tidak dapat mengembangkan ilmu dalam aneka disiplinnya.
Itu barangkali yang saya ingin kemukakan dalam konteks. Nah, satu hal lagi. Kalau kita lihat Al-Quran, dia tidak membatasi kita dalam menggunakan akal dan segala potensi kita dalam memahami alam raya. Silahkan. Upayakan sekuat mungkin. Sekian banyak ayat yang berbicara tentang itu. Fal yanzuru afalam dan membahas, memerhatikan sejarah. Ibnu Khaldun melalui perhatiannya terhadap sejarah melahirkan sosiologi. Kita dengan memperhatikan kandungan Al-Quran, kita dapat menciptakan ilmu-ilmu baru yang belum diketahui oleh para pendahulu kita. Satu hal, saya tidak ingin berbicara terlalu panjang, saya ingin masuk ke hadis. Hadis adalah sabda-sabda. Tetapi apa yang dinisbahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang penisbahannya benar, ada yang palsu. Ada yang penisbahannya dilakukan oleh yang kuat ingatannya, ada oleh yang tidak kuat ingatannya. Ada yang disampaikan oleh seseorang yang tidak pernah bertemu atau tidak semasa dengan orang yang dia katakan dia terima. Dari pembahasan-pembahasan ini hadir suatu ilmu yang tidak dikenal dalam sejarah bangsa-bangsa sampai sekarang. Itu ilmu hadis. Kita mengutip Plato, kita mengutip ini, belum tentu apa yang dikatakannya benar. Tanpa kita mempunyai sanad, rentetan perawi. Tapi hadis baru diterima kalau rentetannya benar, bisa dipertanggungjawabkan, yang menyampaikannya ingatannya kuat, dan kandungannya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hakikat-hakikat ilmiah. Jadi kritis. Bahkan saya ingin melangkah lebih jauh. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang berupa tuntunan agama, tapi ada juga yang lahir dari pendapat beliau. Sahabat-sahabat sejak dulu, apalagi sahabat-sahabat yang faham, sejak dulu memisahkan kedua hal ini. Ketika Rasulullah SAW memilih suatu tempat bermarkasnya pasukan perang Badar, Al-Khubbab bin Munzir bertanya, apakah tempat ini adalah wahyu yang diwahyukan kepadamu agar engkau pilih ini, atau ini adalah pendapatmu berdasar pertimbangan strategi perang? Apa jawaban Nabi? Ini adalah pendapatku. Nah, kalau demikian, kata Al-Khubbab, kita pindah di tempat lain. Di sana ada tempat yang lebih bagus. Rasul menerima. Walaupun itu disampaikan oleh Rasul. Hadisnya yang menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, itu juga seperti itu. Karena itu bukan wahyu. Itu beliau sampaikan bukan atas dasar tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak ucapan-ucapan yang bersumber dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun bukan wahyu, tapi itu kebenaran. Namun demikian, kita harus mampu memisahkan. Kita harus mampu memisahkan kedudukan Rasul sebagai Rasul, sebagai sosok pemimpin masyarakat, sebagai sosok yang pribadi, harus mampu membedakan itu. Selaku pemimpin masyarakat, beliau memerintahkan atau menafsirkan Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk menghadapi musuh-musuhmu
musuh-musuh Allah dan musuhmu kekuatan? Beliau menjawab, al-quwwah warram, memanah. Tentu saja ini kita harus pertimbangkan untuk masa kita sekarang. Bahkan, yang terakhir yang saya ingin kemukakan, ya, ada ayat dalam Al-Quran yang dinilai oleh ulama-ulama sangat penting dalam konteks menilai ide-ide yang kita terima, walaupun ide itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, penilaian atas suatu ide itu tidak keluar dari 3 cara penilaian. Yang pertama, karena ide itu melahirkan keuntungan materi. Yang kedua, karena ide itu diucapkan oleh seseorang yang dikagumi. Dan yang ketiga, karena ide itu mengandung di dalam substansinya hal-hal yang sangat benar dan bermutu. Ada orang yang menilai satu ide karena menguntungkan secara material, ini akan rugi. Ada orang yang menilai suatu ide dengan mengaitkannya dengan sosok. Ini terlarang oleh Al-Quran. Bukan saja terlarang sebagaimana dilarangnya masyarakat Mekah dan Madinah untuk mengikuti leluhur mereka. Bukan saja itu. Bahkan kata Malik bin Nabi, seorang pemikir dari Aljazair, ayat yang turun yang menyatakan wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum man yanqalibu ala aqibai syai'a. Muhammad pribadi tidak lain kecuali rasul. Tapi tidak lain di situ bukan berarti beliau hanya semata-mata rasul. Apakah kalau beliau mati atau gugur, kalian akan kembali murtad? Kecaman Al-Quran kepada sementara yang ikut dalam perang Uhud, yang ketika terdengar berita isu bahwa Nabi Muhammad telah wafat, mereka lari. Mereka berpaling. Mereka dikecam. Mengapa? Karena mereka mengaitkan ide ajaran ini dengan sosok Nabi Muhammad, sosok junjungan kita Muhammad. Saya tidak berkata Nabi, saya tidak berkata Rasul. Sosok yang mereka kagumi ini, maka begitu dia wafat, dia gugur. Jangan mengaitkan ide dengan sosok. Tetapi kritisi. Walaupun itu Anda temukan dalam hadis. Bukankah Sayyidina Umar keberatan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui butir-butir perjanjian Hudaybiyah, tapi beliau terdiam ketika Nabi berkata, Allah tidak akan menghilangkan saya, Allah tidak akan meninggalkan saya Rasulnya, sehingga beliau Sayyidina Umar menerima karena itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hurairah yang merdeka dan suaminya budak. Kemudian Hurairah merdeka, ingin menceraikan suaminya. Suaminya datang kepada Nabi, tolonglah yakinkan Hurairah bahwa aku mencintainya. Jangan dia menceraikan aku gara-gara dia sudah merdeka dan aku masih budak. Nabi datang kepada Hurairah. Hurairah bertanya, apakah ini perintah atau ini saran? Nabi menjawab, ini saran. Saran, maaf, saya tidak bisa menerima. Suaminya berjalan di belakangnya sambil mencucurkan air mata dan Nabi berkomentar, aduhai, alangkah hebatnya cinta. Lihatlah suami Hurairah itu mengikutinya dari belakang sambil mencucurkan air mata yang membasahi jenggotnya. Jadi, saya kira ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam konteks memahami Al-Quran
dan sunnah. Akhirnya saya ingin berkata, ada asas-asas yang harus selalu menjadi pertimbangan. Yang pertama, manfaat. Jangan melakukan penelitian, jangan menulis, jangan mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu apa? Mengetahui yang tidak bermanfaat. Dan semakin banyak yang meraih manfaat dari sesuatu, semakin baik pengetahuan. Al-Quran, hadis, dan tuntunan ulama kita menggarisbawahi bahwa ilmu ada dua macam. Ilmun fil lisan wa ilmun fil qalb. Ada ilmu yang hanya di lidah. Anda pandai atau seorang pandai memamerkannya dan mengagungkan. Yaqulu tasma' liqaulihim. Tapi itu akan menjadi saksi pemberat bagi yang bersangkutan di hari kemudian. Tapi ada juga ilmu fil qalb, ilmu yang di hati. Karena itu ulama-ulama kita menggarisbawahi, laisal ilmu bitta'allum, walakinnal ilm nurun yada'uhu Allahu ala qalbi man yasha. Ilmu bukan yang Anda peroleh dari proses belajar mengajar. Tapi ilmu adalah cahaya yang berada di dalam hati, yang memberi Anda petunjuk untuk mencapai sesuatu yang membahagiakan. Ilmu begitu. Ilmu memang, kata orang, bebas nilai. Benar, bebas nilai. 2 tambah 2, pasti 4. Tetapi dalam penerapannya, dalam niat dan tujuannya harus memiliki nilai. 2 tambah 2, 4. Itu yang tertulis di buku. Tetapi yang dalam kenyataan bisa hanya 3. Karena yang 1 masuk di saku yang menulisnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan Bismi Rabbik. Sejak ini sudah digarisbawahi. Iqra bismi rabbik. Tidak ada istilah ilmu untuk ilmu, seni untuk seni. Ilmu ini karena Allah. Rabbik, Tuhan pemelihara alam raya. Karena itu ilmu harus bermanfaat untuk alam raya. Dan karena ilmu harus bermanfaat, asas kedua adalah prioritas. Jangan mencari ilmu yang ada lebih penting untuk Anda ketahui. Jangan meneliti sesuatu yang sebenarnya ada yang perlu diteliti lainnya yang lebih bermanfaat. Jangan menghamburkan uang untuk menciptakan senjata-senjata pemusnah. Padahal ada sekian banyak manusia di permukaan bumi ini yang memerlukan sesuap nasi. Bermanfaat. Prioritas. Kalau perlu, kita mengorbankan yang sedikit demi kemaslahatan yang banyak. Itu asas-asas guna mengembangkan apa yang Anda dengar, bisa peroleh dari situ. Apa yang kita raih melalui nalar kita, dan kita amalkan melalui akal kita yang sehat itu, serta melalui kalbu kita, maka pesan para ulama, letakkanlah sedikit akal pada kalbu Anda, karena itu menjadikan kalbu lebih lurus dalam menetapkan sesuatu. Dan letakkan juga sedikit kalbu dalam nalar Anda, agar supaya nalar Anda selalu diliputi oleh rasa kasih kepada sesama makhluk. Terakhir, saya ingin mengutip apa
yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang antara lain berbicara tentang ilmu. Beliau berkata, "Aulal ilmu ma la yuslih lakal amal illa." Ilmu yang paling Anda butuhkan adalah ilmu yang tidak menjadi baik aktivitas Anda kecuali dengan mengetahuinya. Wa aujabul amal alaika ma anta mas'ulun anil amali. Dan kewajiban yang paling penting Anda laksanakan adalah kewajiban yang Anda dimintai tanggung jawab untuk melaksanakannya. Kalau Anda tidak diminta untuk bertanggung jawab untuk melaksanakannya, jangan lakukan itu sebelum pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Anda telah lakukan. Kemudian, alzamul ilmi lak ma dallaka ala salahi qalbi. Ilmu yang paling wajib, yang paling perlu untuk Anda ketahui adalah yang menuntun Anda untuk memperbaiki hati Anda dan menampakkan kepada Anda keburukan Anda. Dan jangan sekali-kali mengabaikan suatu ilmu yang dengan mengabaikannya bertambah kebodohan Anda. Dan jangan juga meninggalkan sesuatu, mengamalkan sesuatu dan mengetahui sesuatu yang tidak bermanfaat buat Anda. Itu barangkali yang dapat saya kemukakan dalam konteks pembicaraan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi pemaparan dari Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, LCMA. Sangat berisi sekali apa yang beliau paparkan berkaitan dengan Al-Quran dan hadis dan keilmuan dikait-kaitkan. Terutama tadi berkaitan dengan Al-Hadis, dilihat dulu konteksnya. Rasul itu berbicara sebagai seorang Rasul atau sebagai seorang yang biasa, itu saran atau perintah atau apa. Itu kan perlu diteliti lebih ulang oleh kita sebagai peneliti dari Al-Quran dan hadis. Karena ada request, hari ini tidak ada sesi tanya jawab, karena ini adalah sesi peluncuran dan ngaji bareng. Gitu kan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata, beberapa pemilihan kata yang kurang tepat, kurang lazim, kurang sopan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator hari ini, Bapak Fajar Fandi Atmaja, dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab LCMA dan juga Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Terima kasih.